Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi di channel Surya CS. Oke, kali ini saya dalam perjalanan lagi sambil bercerita tentang gejala dari asam lambung. Asam lambung itu penting bagi tubuh kita ya. Fungsinya asam lambung itu kan mencerna segala yang masuk di lambung kita. Jadi ketika asam lambung itu bekerja ataupun mencerna makanan-makanan yang masuk di dalam perut kita, di lambung kita, dia kerjanya sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Ini sepengetahuan saya ya. Kalau secara medis saya nggak begitu paham karena saya bukan orang medis, saya bukan orang kesehatan. Ya, ini secara logikanya saja. Otomatis kerjanya asam lambung itu asamnya lambung mencerna makanan kita. Gimana kerjanya asam lambungnya? Ya, prosesnya saya nggak tahu. Yang jelas dia mencerna makanan, baik yang lunak, yang lembek, yang keras. Itu yang menghancurkan itu ya asam lambungnya kita ini. Jadi asam lambung itu penting juga bagi tubuh kita ya. Karena kalau tidak ada asam lambung ya makanan kita tidak tercerna, tidak bisa hancur ya. Yang kemudian nanti dipilah-pilah, ada yang masuk di usus besar, terus ada yang jadi tenaga buat kita beraktivitas. Terus kenapa orang pertanyaannya ya, kenapa kok ada orang yang sakit lambung? Nah, sakit lambung itu karena kemungkinan lambung kita itu ada gejala ya, atau mungkin lambung kita itu lagi luka, ada sedikit luka ya, ataupun ada goresan. Orang biasa bilang ada yang namanya tukak lambung. Itu kalau dari dokter itu saya sering dengar ketika konsultasi. Tukak lambung, terus ada meradang ya, membengkak di lambung. Itu kemungkinan ada luka di lambung kita ya. Nah, lukanya itu kalau di USG atau di EKG itu ya mungkin kelihatan. Lukanya cuma sedikit aja sebenarnya. Terus kenapa sensasinya sampai di mana-mana gitu? Bahkan seluruh tubuh kita itu merasa tidak nyaman. Ya, mungkin karena lambung ini bisa dibilang nyawa kedua dari kita, dari manusia itu. Karena kapan lambung kita bermasalah, fisik kita berpengaruh. Bahkan bukan cuman fisiknya saja ya, sampai di psikis. Nah, ini yang saya alami ya. Saya juga pertama heran, ini kok lambungnya yang bermasalah, tapi kok akibatnya ke psikis juga. Psikisnya kenapa?
Kalau yang saya rasa di sini tuh psikisnya apa ya, kayak mentalnya itu terganggu. Kayak mentalnya kenapa kok terganggu? Karena ini kita tuh serba takut ya, cemas, itu kan termasuk gangguan mental ya. Kita nggak berani kemana-mana, nggak berani keluar rumah, nggak berani ditinggal sama pasangan, misalnya pasangannya lagi pergi kerja atau kemana gitu ya. Kita tuh merasanya takut, nggak mau ditinggal, terus cemas, takut terjadi apa-apa kalau nggak ada orang ya. Itu yang saya alami. Dan mungkin kebanyakan orang yang terkena gangguan lambung hampir 100% hampir sama, kecuali yang cuman lambungnya saja yang kena, maksudnya cuman di fisiknya dan nggak terganggu di psikisnya. Karena menurut dokter dan para mentor, sakit asam lambung itu ada dua jenis. Jenisnya apa saja? Kalau yang saya tahu, dispepsia itu kan gangguan lambung. Dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik itu yang gangguan lambung tapi disertai dengan kecemasan berlebih. Seperti yang saya alami ini, gangguan cemas ya dulu, sekarang sudah enggak lagi. Alhamdulillah sudah berangsur membaik dan sampai saat ini saya merasa jauh lebih sehat. Untuk kecemasannya sudah enggak ada, alhamdulillah. Terus yang satu lagi dispepsia fungsional itu gangguan lambung yang tidak disertai dengan kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih juga biasa disebut orang itu anxiety disorder ya. Anxiety disorder itu kecemasan yang berlebih. Serba takut, yaitu yang tadi yang saya bilang ya, serba takut keluar, takut dengar kabar buruk, takut ditinggal pasangan, ditinggal pergi kerja. Terus pokoknya banyak lah ya, sensasinya itu luar biasa. Gangguan fisiknya itu yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Bukan cuma di fisiknya saja, tapi di psikisnya juga. Saya terkena gangguan ini sejak dari 2021 sampai sekarang itu, kalau dihitung ya 1 tahun lebih. Cuman di tahun pertama, di bulan-bulan pertama itu yang sangat parah saya rasakan itu di kecemasannya. Kalau untuk gangguan fisiknya saya nggak terlalu ini ya. Yang saya rasakan itu cuman badan itu dingin, terus kedinginan ya, kayak bukan menggigil, nggak sampai menggigil sih, cuman terasa dingin. Biar di cuaca yang panas itu saya merasa kedinginan, tapi nggak sampai menggigil yang sampai pakai selimut yang bertumpuk-tumpuk gitu, enggak ya. Itu salah satunya. Kalau untuk keliengannya, saat itu saya belum merasakan keliengan ya, cuman pusing biasa saja. Dan itu enggak seperti yang terakhir ini. Saya itu yang paling membandel itu yang saya rasakan itu keliengannya itu.
Kalau pusingnya ya pusing seperti orang meriang biasa gitu ya, nggak sempoyongan, nggak keliengan, nggak berasa mau jatuh, cuman loyo ya, loyo, lemas, bawaannya lemas terus. Selain dingin itu ya, selain dingin, berkeringat tapi suhunya itu panas, berkeringat, badan kita berkeringat tapi perasaan kita itu dinginnya dingin anyes, kemernyes gitu ya kalau orang Jawa. Kalau bahasa Jawa bilang kemernyes, anyes, anyep, badannya anyep kayak gimana gitu ya, ya begitu, dingin. Anyep kayak mau keringetan tapi bagaimana gitu, kayak tertahan ya keringatnya itu yang awal-awal saya alami ya. Itu saya masih berani kesana kemari. Anxiety-nya pertama itu belum muncul ya. Nah, munculnya anxiety itu saat saya makin penasaran. Saat itu saya itu googling namanya orang ya, kok enggak sembuh bro, ini dinginnya itu gejala apa. Perasaan bertanya-tanya dalam hati itu tinggi sekali. Jadi saat itu saya cari-cari di Google ya, searching. Nah saat itu saya belum tahu kalau searching itu sebenarnya nggak baik buat orang yang terkena gangguan lambung ini ya. Nah setelah searching malah justru saya tuh mendapat informasi yang salah atau bagaimana ya. Yang jelas saat itu langsung, bukan yang nggak langsung juga sih, maksudnya saya tuh dapat informasi yang nggak baik ya. Ini seperti ini, perasaannya seperti ini, terus akibatnya akan seperti ini. Waduh, malah dapat informasi yang menakutkan. Itu yang saya alami dulu. Jadi buat teman-teman yang menemukan channel saya ataupun yang dapat yang mengalami gejala seperti yang saya alami, sebisa mungkin jangan searching di Google ya, nggak baik. Itu justru akan menyesatkan kita. Nah akibatnya apa yang saya alami ya, saya anxiety yang berlebihan, itu kecemasan yang berlebihan, itu anxiety disorder ya. Anxiety disorder itu ya yang saya alami ketika di bulan-bulan kedua ya, di bulan kedua ketiga itu sampai bulan berapa bulan gitu ya. Anxiety-nya yang saya rasakan bagaimana? Ya itu tadi, takut kemana-mana ya. Bahkan pergi sholat Jumat itu saya nggak berani sholat Jumat berjamaah di masjid. Takutnya nanti jatuh saat sholat. Lucu ya kalau saya ingat. Aduh, kalau diingat-ingat itu lucu, saya bawaannya pengen ketawa. Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan searching di Google ya. Masih mending sih di YouTube ya. Kalau di YouTube itu kan tapi dipilih-pilih ya, harus dipilih-pilih. Kalau saya di YouTube saya menemukan channel yang pertama sekali itu channelnya Kang Rohimat Jaya Saputra. Nah, dari situ terus saya menemukan tips-tips ya untuk mengobati anxiety-nya itu hipnoterapi. Nah, hipnoterapinya yang saya terapkan dulu hipnoterapinya Kang Asep Bruder.
pakar asam lambung juga, dia sesama penderita asam lambung juga ya. Kang Rohimat Jaya Saputra itu juga dia mantan penderita asam lambung, dan sekarang dia punya produk herbal. Ini pertama ya pengalaman saya di bulan-bulan awal saat terkena gangguan lambung itu. Terus semakin lama semakin banyak sih mentor-mentor ya di YouTube. Dari Kang Asep Brudar saya cari lagi tuh. Pokoknya ketika kita cari mentor-mentor di YouTube itu, semua yang berkaitan dengan asam lambung, baik yang dari medis ataupun yang punya pengalaman pribadi saat terkena gangguan ini tuh muncul semua di beranda. Nah, sampai akhirnya juga saya menemukan channelnya dokter psikomatik gitu ya, dokter Andri. Terus ada juga channelnya Mas Yogi Pradana Marta. Markir kok sembarangan bro. Mas Yogi Pradana Marta ya. Terus ada juga Bapak polisi polisi kok kena anxiety psikosomatis lagi ya. Siapa dia? Suyono Listrik. Pak Suyono Listrik ini bagus juga channelnya ya, silahkan disimak itu ya. Untuk channel-channel YouTube yang saya tiru, amati, dan saya sering terapkan itu channel-channel itu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi buat seluruh mentor yang saya sebutkan tadi, mulai dari Kang Rohimat Jaya Saputra, terus Kang Asep Brudar, Dokter Andri, ada juga dulu Ari Wibowo, Ari Wibowo kayak Mas Arya Surya, Mas Yogi Pradana Marta, terus Pak Sion Listrik. Nah, channel-channel itu yang sering saya tonton dulu ya. Oke, mungkin tujuan saya sudah sampai di rumahnya mertua. Rencana mau ngantar mertua yang lagi sakit ke rumah sakit. Dulu saya takut seperti ini, sekarang sudah enggak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lega rasanya bro, lega. Oke ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, sudah agak panjang 18 menit ya. Dan pesannya tetap semangat, bocilku sudah menjemput, tidak pakai baju lagi. Pesan saya tetap semangat dan jangan patah semangat. Tetap lakukan ikhtiar ya, baik itu ikhtiar insani ataupun ikhtiar ilahi. Nah, ikhtiar insani itu apa? Ya minum obat, baik medis ataupun herbal ya, minum untuk mengobati lambung kita. Terus jangan lupa berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, diperrajin sholatnya, diperbaiki ikhtiar kita ya, doa kita. Oke, ini anak saya sudah manggil-manggil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat beraktivitas, semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh ya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya. Ini insya Allah saya akan terus berbagi pengalaman buat teman-teman. Apa yang saya rasa itu apa yang saya ungkapkan, apa yang saya rasakan, itu dia. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
apa namanya, salam jumpa lagi, selamat, semoga kita jumpa lagi di video selanjutnya.